Taman Makam Dewa dan Iblis, Lingga Maheswara. Semua ilmu pedangku telah aku ajarkan kepada kamu. Ambillah pedang ini, ia bisa menelan segala sesuatu, terus meningkat. Siapapun yang tidak patuh, kamu bisa gunakan pedang ini untuk membunuhnya. Muridku yang baik, metode pernapasan alam semesta yang aku ciptakan ini berada di atas semua metode bela diri saat ini. Dengan metode pernapasan ini, kamu menjadi tak terkalahkan. Anak baik, simpan baik-baik 5 kartu anggota VIP ini dari Pavilion Kalisto. Kamu bisa menarik kekayaan dari semua alam semesta. Jika ada yang berlagak di depanmu di masa depan, hancurkan dia dengan uang. Muridku, pelajarilah dengan baik buku Sumber Langit. Dengan bakatmu, kamu dapat mengalahkan semua ahli penyulingan pil, ahli penyulingan alat, dan ahli formasi. Ini hanyalah bagian kecil. Nantinya, apapun itu keluarga abadi, atau tradisi Vishaka yang abadi, mereka semua akan menghormatimu seperti mereka menghormati leluhur mereka. Murid, kuberikan token ini kepadamu. Dengan memiliki itu, kamu bisa memobilisasi dinasti pembunuh terkuat di dunia. Murid, ini adalah barang pusaka kuno dari ras siluman. 10 lebih bayangan berkumpul bersama. Aura mengerikan membuat waktu dan ruang di sekitarnya terdistorsi. Setiap orang di antara mereka pernah menjadi penguasa yang tak terkalahkan dari suatu era. Bahkan beberapa era. Namun pada saat ini, wajah mereka semua dipenuhi dengan senyuman. Bahkan beberapa di antaranya tampak mencoba menjilati sepatu Lingga Maheswara. Mereka menunggu selama berabad-abad. Akhirnya menemukan seorang murid yang dapat menerima warisan mereka. Tentu saja, mereka ingin menjadikan pengetahuan mereka semakin berkembang dan melebarkan sayapnya. Para guru, murid ini pergi sekarang. Lingga Maheswara dengan tidak berdaya menatap para guru yang sedang berbicara tanpa henti. Kemudian dengan hormat berlutut dan memberi mereka 3 kali sujud. 3 tahun yang lalu, dia tiba di sini secara tidak sengaja. Diterima sebagai murid oleh orang-orang kuat ini. Menerima berbagai warisan puncak yang tiada tara. Hingga hari ini, akhirnya dia bisa meninggalkan gunung. Pergilah, ingatlah, kamu adalah murid kami. Kamu harus berani tanpa batas. Lakukan jika tidak senang. Bahkan, jika kamu telah menembus langit beberapa kali, masih ada guru yang akan mendukungmu. Sebuah kelompok roh kuat tertawa terbahak-bahak. Sikap gila mereka sepenuhnya terungkap. Kemudian, tubuh Lingga Maheswara hilang tanpa jejak. Wow, momen berikutnya, sosok Lingga Maheswara tiba-tiba muncul di tengah-tengah hutan gunung. Aku sudah kembali. Matanya memancarkan sinar dingin yang mengejutkan. Meskipun sudah 3 tahun berlalu, semua yang terjadi di masa lalu masih tetap begitu jelas di matanya. 3 tahun yang lalu, sekelompok orang berbaju hitam dengan topeng perunggu tiba-tiba menerobos masuk ke rumahnya dan tanpa membedakan antara yang benar dan salah, langsung memulai pembantaian. Anggota suku dan saudara-saudaranya satu persatu mati dengan putus asa dan tak berdaya di depan matanya untuk melindunginya. Para paman itu menghadang musuh tanpa memikirkan nyawa mereka. Namun mereka dipenggal. Orang tuanya terbaring dalam genangan darah, tetapi masih terus berteriak memintanya untuk segera melarikan diri. Malam itu, darah mengalir dengan deras. Pada malam itu, selain Lingga Maheswara, seluruh keluarga Maheswara telah dibunuh. Meskipun dia berhasil lolos dengan mujur, dia masih dipaksa masuk ke dalam hutan belantara oleh pengejaran orang-orang berpakaian hitam dan tidak ada pilihan lain selain melompat dari tebing gunung. Untungnya, pada saat itu, sebuah portal tanpa alasan terbuka, menampilkan jurang yang dalam yang menyerapnya ke dalam makam Dewa Iblis. Sudah 3 tahun. Tidak peduli siapa pembunuhnya, aku pasti akan membalas dendam. Semua orang yang terlibat dalam pembantaian keluarga Maheswara, aku tidak akan membiarkan satupun lolos. Pandangannya dingin membeku hingga titik ekstrim. Dendam membunuh orang tua, tidak bisa hidup di bawah langit yang sama. Apalagi, masih ada puluhan nyawa dari keluarga Maheswara tua dan muda. Sekarang, satu-satunya petunjuk adalah keluarga dermawan. Dalam pikirannya dengan cepat muncul bayangan seorang gadis dengan wajah yang murni, rambut yang diikat menjadi ekor kuda. Dia sangat manis dan menggemaskan. Selalu mengikutinya dari belakang, terus memanggilnya kakak Lingga. Namun dengan cepat, gambar itu berubah menjadi seorang wanita dengan wajah sangat dingin, mata dingin, melambaikan tangan dan berteriak satu kata, "Bunuh! Ratna Dermawan!" Dia adalah mantan tunangan Lingga Maheswara. Ayahnya dan ayah Ratna adalah saudara sepupu, dan mereka telah menetapkan pertunangan sejak kecil. 3 tahun yang lalu, keluarga Dermawan mengalami perubahan nasib baik. Lingga Maheswara membawa sebagian anggota untuk mencari perlindungan di rumah keluarga Dermawan. Namun, rumah keluarga Dermawan dan orang-orang berbaju hitam misterius tersebut ternyata sudah bersekutu sejak lama. Setelah Lingga Maheswara dan orang lainnya memasuki rumah keluarga Dermawan, orang kuat dari keluarga Dermawan dan orang berbaju hitam yang bersembunyi bersama-sama melakukan serangan. Akhirnya, selain Lingga Maheswara yang berhasil lolos dari kepungan, tidak ada satupun anggota suku yang berhasil selamat. Selanjutnya, keluarga Dermawan bahkan bergabung dalam barisan yang mengejar dan membunuh Lingga Maheswara. Dan orang yang bertanggung jawab memimpin tim adalah Ratna Dermawan. Ratna Dermawan
Aku selalu berusaha untuk tidak mengecewakanmu. Orang tuaku memperlakukanmu seperti putri kandung mereka sendiri. Tapi kenapa kamu memperlakukan keluarga Maheswara seperti ini? Darah ini akan kutagih dari dirimu. Mata Lingga Maheswara tampak dingin. Ia melangkah besar. Tubuhnya bergerak seperti monyet tua yang merambah di hutan. Dan dengan cepat ia sampai di kota Sanford, tempat ia dilahirkan. Bam! Pada detik berikutnya, dia membalik telapak tangannya, dan sebuah kartu kristal ungu muncul, mengirimkan gelombang yang spesial. Ini adalah salah satu dari 5 kartu tamu VIP kelas Kaliev yang diberikan gurunya. Tetapi, ini hanya kartu tingkat rendah. Sementara itu, di dalam sebuah ruangan mewah, seorang wanita menggoda yang mengenakan dress berwarna ungu, berbentuk tubuh berlekuk. Wajahnya pun mampu meruntuhkan negara, sedang malas-malasan berbaring di sebuah kursi ungu. Namanya Sarah Putri Patrania. Dia adalah kepala cabang Sanford dari Pavilion Callisto. Di dalam kota Sanford, dia adalah salah satu orang dengan status paling tinggi. Ting, ting, ting. Tiba-tiba, gelang di pergelangan tangan putihnya mengeluarkan suara yang menusuk telinga dan berkelap-kelip dengan sinar ungu. Kartu VIP kelas Kalif. Mata indah Sarah Putri Patrania menyusut tajam, memperlihatkan ekspresi tidak bisa percaya. Bagaimana mungkin? Kota Sanford hanyalah sebuah kota kecil dalam wilayah Kingsfold. Orang terkuat hanya berada pada tingkat preal. Bagaimana mungkin muncul tamu terhormat pada tingkat ini? Dia terkejut dalam hati, tetapi tidak sempat berpikir banyak. Segera bangun dan berlari keluar dengan kecepatan tertinggi. Hanya dalam sekejap, dia tiba di depan Lingga Maheswara, membungkuk dan memberi hormat. Berkata, "Aku adalah Sarah Putri Patrania, pemimpin cabang Sanford dari Pavilion Callisto. Salam tuan, ini tamu VP kelas Kaliev. Masih muda sekali. Apakah dia adalah pewaris dari salah satu keluarga besar?" Sementara itu, dia diam-diam melirik Lingga Maheswara, terkejut dalam hatinya. Bisnis Pavilion Callisto tersebar di seluruh alam semesta, dan mereka yang bisa menjadi tamu VIP mereka, semua adalah orang kaya atau terhormat. Bahkan, tamu VIP kelas terendah, yaitu kelas bisa hitam, bukanlah sesuatu yang bisa diharapkan oleh orang biasa. Seluruh kota Sanford, tidak ada satupun tamu istimewa tingkat besi hitam. Sementara tingkat ungu terang bahkan lebih tinggi 5 level dari tingkat besi hitam. Tanpa berlebihan, energi yang dimiliki oleh identitas ini cukup untuk berjalan tanpa takut di seluruh wilayah Kingsfold. Sarah Putri Patrania, Lingga Maheswara mengangguk sedikit, kemudian membuka mulut dan berkata, "Kepala Pavilion Sarah, aku mencari kamu, karena aku ingin tahu semua informasi tentang keluarga dermawan dalam 3 tahun ini." Keluarga dermawan, Sarah Putri Patrania terkejut sejenak, tetapi seketika tersadar dan segera memberikan jawabannya. Pada malam keluarga Maheswara dibinasakan, keluarga dermawan segera bertindak, mengambil alih semua aset keluarga Maheswara, dan melakukan pembersihan tanpa ampun terhadap kekuatan-kekuatan yang setia kepada keluarga Maheswara. Sementara itu, keluarga dermawan juga telah terhubung dengan Gubernur Provinsi Nordu, dan dengan dukungan dari kantor gubernur, tidak ada yang bisa menghalangi kenaikan kelas keluarga dermawan. Mereka dengan cepat menggantikan keluarga Maheswara yang sebelumnya dan menjadi penguasa baru kota Sanford. Oh ya, ada satu informasi yang baru saja didapat, tetapi saat ini masih belum bisa memastikan kebenarannya. Setelah ragu sejenak, Sarah Putri Patrania melanjutkan berbicara. Dengar-dengar semalam, ada seseorang bernama Avena Freya Floris yang mencoba membunuh Ratna Dermawan. Dia membuat keributan yang cukup besar, sayangnya akhirnya gagal dan ditangkap. Avena mendengar nama ini, hati Lingga Maheswara tidak bisa tidak terguncang. Napasnya pun menjadi lebih cepat. Avena Freya Floris adalah adik perempuannya. Ketika Lingga Maheswara berusia 3 tahun, orang tua Lingga Maheswara mengadopsi seorang bayi yang dibuang, yaitu Avena Freya Floris. Meskipun mereka tidak ada hubungan darah, namun hubungan saudara antara Lingga Maheswara dan Avena Freya Floris sangatlah dalam dan kuat. Avena Freya Floris memiliki sifat yang baik dan penuh empati. Kecerdasannya sangat tinggi. Seharusnya dia adalah talenta langka dalam dunia kultivasi. Sayangnya, sejak kecil, dia memiliki tubuh yang sangat lemah dan bahkan menderita penyakit dingin yang aneh, yang akan meledak setiap beberapa waktu, yang akan serius menghambat latihannya. 3,5 tahun yang lalu, untuk menyembuhkan penyakit dingin, orang tua Lingga Maheswara mengirim beberapa pengawal setia untuk berkelana bersamanya, mencari dokter terkenal, yang juga membuatnya terhindar dari tragedi pemusnahan keluarga tersebut. Gadis bodoh ini, pasti dia tahu bahwa ada masalah di keluarga Maheswara, dan dengan tidak mempedulikan apapun dia pergi bertarung, mati mission, dengan keluarga dermawan. Lingga Maheswara dengan cepat menggenggam kedua tinjunya. Setelah keluarga Maheswara dimusnahkan, Avena Freya Floris adalah satu-satunya kerabatnya di dunia ini. Jika bahkan Avena Freya Floris mengalami masalah, dia pasti tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri. "Beritahu aku, di mana Avena Freya Floris ditahan?" Dia menatap Sarah Putri Patrania di depannya. Matanya memancarkan tatapan dingin, membuat udara di sekelilingnya penuh dengan aura pembunuhan. Niat membunuh yang sangat kuat. Sarah Putri Patrania terkejut. Dia segera berkata, "Berdasarkan informasi yang kami terima, Avena Freya Floris seharusnya ditahan di Pavilion Barat keluarga dermawan.
Brok! Sebelum Syara Putri Patrania selesai berbicara, tubuh Lingga Maheswara sudah melayang keluar seperti kilat. Halaman sebelah barat rumah Dermawan. 4 tiang kayu berdiri tegak di tanah kosong. Masing-masing berisi seorang wanita yang tangannya terpasung dengan paku besi besar setebal 30 cm, melewati bahu, lengan, paha, dan telapak kaki keempat wanita tersebut. Meskipun begitu, mereka masih terikat dengan duri besar yang melilit seluruh tubuh mereka. Banyak darah segar mengalir dari tubuh mereka, mewarnai semua duri itu menjadi merah. Keempat orang ini adalah Avena Freya Floris dan 3 pengawal keluarga Maheswara yang dulunya menemaninya mencari dokter. Ratna Dermawan, wanita rendah dan berhati iblis. Pada awalnya, bagaimana keluarga Maheswara memperlakukanmu terlihat oleh semua orang. Tetapi kamu malah bersekongkol dengan orang lain, menghancurkan seluruh keluarga Maheswara. Salah seorang penjaga keluarga Maheswara, tanpa mempedulikan rasa sakit di tubuhnya, mengumpat dengan marah. Manusia bertindak. Langit menyaksikan, kamu, orang yang bengis dan tidak menghargai kebaikan orang lain, pasti tidak akan memiliki akhir yang baik, Sring. Di depannya, seorang wanita dengan wajah cantik dan berpakaian baju panjang putih menaikkan alisnya. Tiba-tiba dia meraih lidah pengawal dari keluarga Maheswara dengan satu tangan, menariknya dengan keras dan merobek lidah itu secara brutal. Pengawal keluarga Maheswara tampak marah. Matanya hampir bisa menyemburkan api. Tetapi tanpa lidah, dia tidak bisa lagi mengucapkan kata-kata. Hanya bisa membuat suara yang tidak jelas. Jika kamu masih mengganggu, aku tidak hanya akan memotong lidah. Ratna Dermawan mengejek dengan sinis, lalu memandang Avena Freya Floris dan mengejek dingin. Avena Freya Floris, bagaimana dengan pertimbanganmu? Jangan berpikir sama sekali. Avena Freya Floris menatap wanita di depannya. Wajahnya penuh dengan kemarahan dan kekecewaan. Akhirnya dia menggelengkan kepala dan berkata, Ratna Dermawan, aku benar-benar tidak menyangka wajah aslimu ternyata seperti ini. Pada awalnya sungguh aku buta, bahkan memanggil seseorang seperti dirimu dengan sebutan kakak ipar, plak. Ratna Dermawan langsung menampar Avena Freya Floris sambil mengejek dengan dingin, bodoh, menjadi raja ketika menang dan menjadi pecundang saat kalah. Dunia ini memang demikian. Dulu ketika keluarga Maheswara berkuasa, aku tidak punya pilihan selain berperan sebagai tunangan yang baik. Apa mungkin kamu benar-benar berpikir aku akan menyukai orang bodoh seperti Lingga Maheswara? Biarlah, aku juga malas berbicara panjang lebar denganmu. Singkat kata, hati indahmu, aku yang akan menentukan. Jika kamu bekerja sama dengan baik, aku akan membebaskan 3 orang sisa keluarga Maheswara itu. Jika tidak, aku akan memotong mereka ribuan kali, membiarkan mereka menderita penyiksaan paling kejam di dunia ini. Cih! Saat berbicara, seorang pria berotot di sampingnya tiba-tiba melakukan serangan, melancarkan puluhan pukulan, dan menebas lengan pengawal keluarga Maheswara yang lain. Di bawah rasa sakit yang hebat, penjaga keluarga Maheswara itu berteriak kesakitan. Suaranya sedih sampai ke titik ekstrem. Ratna Dermawan, kamu tidak tahu malu. Wajah Avena Freya Floris tampak memerah, kedua tinjunya yang putih kencang terkepal. Setelah 3,5 tahun mencari pengobatan, jika tidak ada 3 penjaga keluarga Maheswara yang merawatnya dengan hati-hati, dia tidak mungkin bisa bertahan. Dia bisa mengabaikan hidupnya sendiri, tetapi dia tidak bisa mengabaikan mereka. Baik, aku setuju denganmu. Akhirnya, dia membuka mulut sambil menggigit giginya. Tindakan yang cerdas. Ratna Dermawan menunjukkan senyum yang penuh dengan kebanggaan. Setelah penyerangan semalam, alasan dia membiarkan Avena Freya Floris hidup adalah karena dia tertarik pada hati 7 lubang milik Avena Freya Floris. Namun, selama proses transplantasi hati yang sangat rumit ini, perlu dipastikan bahwa pemilik asli tidak boleh mati. Jika tidak, hati tersebut akan cepat kehilangan vitalitasnya, kehilangan semua fungsinya. Dia melakukan ini untuk mencegah Avena Freya Floris sengaja bunuh diri. Cik! Momen berikutnya, dia langsung mengayunkan pisau dan membuka dada Avena Freya Floris. Sangat cepat, sebuah jantung yang indah dan transparan tiba-tiba terbuka di udara. Jadi ini bentuk dari hati yang cerdas dan rumit. Ratna Dermawan memperlihatkan rasa tamaknya. Tangannya segera memasuki tubuh Avena Freya Floris, mencabut jantung itu, memegangnya di depan wajahnya. Wajahnya dipenuhi dengan kepuasan, seolah-olah sedang melihat sebuah karya seni yang diukir oleh langit. Dengan memiliki hati yang cerdas ini, aku akan menjadi seorang jenius sejati di masa depan. Aku bahkan berharap bisa bergabung dengan aliran yang kuat, menjadi orang yang tinggi di atas gunung. Nantinya, jangan katakan hanya satu kota Sanford saja, seluruh wilayah Kingsfold, tidak. Seluruh dunia akan menjadi milikku. Dia tertawa terbahak-bahak dengan gila. Tampaknya sedikit histeris. Lagi pula, hati yang cerdas dan cekatan cukup untuk benar-benar mengubah takdirnya. Bunuh semua sisa keluarga Maheswara ini. Selanjutnya, dia memegang hati yang rumit dengan hati-hati. Dan dengan hati-hati meletakkannya ke dalam kotak kristal yang sudah disiapkan sejak awal. Lalu mengibaskan tangannya, suaranya dingin. Puh, puh, puh. Begitu suaranya mereda,
pria perkasa itu sekali lagi bertindak, memenggal kepala 3 pengawal keluarga Maheswara. Ratna, kamu tidak menepati janji! Adegan ini membuat Avena Freya Floris yang awalnya sudah sangat lemah. Melebarkan matanya, dia dengan susah payah membuka mulut, mengeluarkan suara marah. Baru saja, Ratna Dermawan jelas-jelas berjanji akan melepaskan 3 penjaga keluarga Maheswara. Tetapi setelah mendapatkan apa yang dia inginkan, dia malah langsung berkhianat dan langsung membunuh. Bodoh, pernahkah kamu melihat harimau berjanji dengan sapi atau domba? Ratna Dermawan dengan wajah penuh penghinaan dan sikap acuh tak acuh, tertawa mengejek dan berkata, mereka adalah sisa-sisa dari keluarga Maheswara. Jika mereka dibiarkan, hanya akan menjadi bencana. Bagaimana mungkin aku membiarkan mereka hidup? Hanya orang bodoh sepertimu yang akan percaya. Selain itu, aku sangat tidak suka dengan tatapan matamu. Melihat sepasang mata besar Avena Freya Floris yang menatapnya dengan kebencian yang tak terkira, Ratna Dermawan mengerutkan keningnya. Dingin berkata, gores matanya untukku. Kali ini, pria berbadan besar di sampingnya tidak terburu-buru untuk bertindak, melainkan tertawa sambil berkata, Nona, wajah gadis kecil ini cukup cantik meskipun hatinya telah dicabut. Tetapi, menjahit sedikit, memperbaiki sedikit. Selama masih panas, bisa dicoba lagi. Setelah merusak matanya, bisakah gadis kecil ini diberikan kepadaku? Ratna, kamu harus merubah sifat anehmu ini. Ratna Dermawan mengernyitkan alisnya, melirik pria berotot dengan rasa tidak suka. Kemudian berkata datar, tapi, kali ini, aku akan membiarkannya. Ini tidak akan menjadi preseden. Sambil berkata, dia memegang kotak penyimpanan kristal itu, berbalik dan berjalan ke belakang. Dia sudah tidak sabar ingin menggabungkan hati yang rumit ini. Hehe, pria gagah itu tertawa sinis, mengeluarkan sepasang pisau kecil, lalu mengarahkannya pada mata besar Avena Freya Floris. Nona, kamu tenang saja, aku akan lebih lembut padamu. Haha, dalam tawa keras, dia tiba-tiba mengangkat pisau kecil, tampaknya akan segera jatuh. Brok, tepat pada saat itu, suara gemuruh seperti guntur datang. Pintu gerbang besar dari halaman sebelah barat rumah Dermawan hancur lebur karena dipukul. Selanjutnya, Lingga Maheswara langsung masuk. Pada pandangan pertama, ia langsung melihat jantung yang telah dicabut, dan Avena Freya Floris yang seluruh tubuhnya berlumuran darah dan lemah tak berdaya. Avena, matanya seketika memerah. Niat membunuh yang meluap-luap meresap keluar dari tubuhnya, seperti angin badai, dalam sekejap membentur seluruh halaman besar. Pada saat ini, Lingga Maheswara marah sampai titik puncak. Adik perempuannya telah dibuat kritis dengan cara yang sangat kejam. Jantungnya bahkan telah dicabut. Belum lagi, orang itu bahkan berusaha mencabut kedua matanya. Hatinya dipenuhi dengan kemarahan yang tak berujung. Niat membunuh yang mengerikan dan dingin menyebar dengan gila, membuat suhu sekitarnya turun drastis. Kamu patut mati! Dengan sebuah teriakan marah yang dingin, sosok Lingga Maheswara muncul seperti kilat. Hanya dalam sekejap mata, ia sudah berada di depan pria kuat itu. Dia dengan kuat menarik lengan orang itu, memutarnya dengan keras, dan lengan pria kuat itu diputarnya menjadi seperti lilitan, mengeluarkan jeritan keras seperti sapi yang sedang disembelih. Avana. Kemudian, Lingga Maheswara menatap gadis di depannya, melihat wajahnya yang sangat pucat dan hampir tanpa warna darah. Dia merasa seolah-olah sepotong daging telah dipotong dari hatinya. Rasa sakitnya tak terkira. Kakak! Mata Avena Freya Floris akhirnya memiliki sedikit semangat. Menatap Lingga Maheswara di depannya, wajah pucatnya malah menunjukkan senyum. Apakah ini ilusi? Dapat bertemu lagi dengan kakak sebelum meninggal? Meskipun hanya ilusi, itu sudah membuatku bahagia. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia tersenyum lembut, lalu menutup matanya, dan tanpa sadar, kepalanya miring ke satu sisi. Bodoh! Kamu tidak akan mati! Adegan ini membuat jantung Lingga Maheswara si kenakan diremas kuat. Dia meraba kepala Avena Freya Floris, dan kemudian tiba-tiba bertindak, menotok tubuh Avena Freya Floris beberapa kali berturut-turut. Wow! Pada detik berikutnya, Lingga Maheswara menatap pria berotot itu, tiba-tiba merentangkan tangan, mencengkeram sepasang bola mata pria itu, dan dengan keras mencabutnya keluar. Oh, tidak! Teriakan mengerikan yang tak tertandingi terdengar. Pria gagah itu menutupi matanya dan mulai menangis dengan gila-gilaan. Lingga Maheswara. Sementara itu, Ratna Dermawan berbalik dan melihat ke arah Lingga Maheswara. Wajah cantik dan halusnya seketika menunjukkan ekspresi tak percaya. Bagaimana mungkin bisa itu dia? Orang ini, bukankah dia sudah mati 3 tahun lalu? Bagaimana mungkin dia masih hidup? Ratna Dermawan, aku ingin kamu merasa lebih baik mati. Mata Lingga Maheswara dingin sampai ke titik ekstrim. Melihat mantan tunangannya, kemarahan dan niat membunuh dalam hatinya sama sekali tidak bisa diredam. Dendam lama, kebencian baru, semua akan diselesaikan di sini dan sekarang. Plak! Dia dengan keras menampar kepala pria berotot itu. Kepalanya pecah, kabut darah menyebar, jatuh di bajunya yang putih bersih. Bahkan ada banyak darah segar di wajahnya, membuatnya tampak sedikit menyeramkan.
Lingga Maheswara. Apakah kamu ingin membunuhku? Melihat Lingga Maheswara berjalan cepat ke arahnya, ekspresi Ratna Dermawan tampak tidak menyenangkan. Tetapi dia cepat tenang, wajah penuh dingin. Kamu pikir kamu masih keluarga Maheswara seperti dulu? Tidak peduli bagaimana kamu bisa bertahan hidup, jika berani membuat masalah di rumah Dermawan, aku akan membunuhmu lagi. Drap, drap, drap. Begitu suaranya mereda, 8 penjaga muncul di belakangnya. Semuanya adalah orang kuat dari 9 lapisan dunia spiritual. Tingkat latihan spiritual dibagi menjadi wilayah pengubahan roh, wilayah penciptaan eliksir, wilayah misterius, wilayah surga tertembus, wilayah bumi primer, wilayah fenomena langit. Ranah pengubahan roh dibagi menjadi 9 lapisan langit, sementara ranah penyempurnaan pil dibagi menjadi 3 ranah, yaitu pil kosong, pil nyata, dan pil emas. Di kota Sanford, hanya ada beberapa orang kuat di wilayah Priel. 8 orang kuat di tingkat 9 dari transformasi birth. Formasi seperti ini bisa dibilang sangat menakutkan. Bunuh dia untuk aku. Wajah Ratna Dermawan tampak menyeramkan. 8 pengawal keluarga Dermawan dengan cepat membentuk formasi pertempuran. Aura menakutkan melanda seperti angin kencang, menyerang Lingga Maheswara. Mata mereka memancarkan hawa dingin. 8 orang bekerja sama. Bahkan, jika mereka bertemu dengan petarung kuat, mereka bisa menghajarnya dan membunuh orang tersebut. Hal itu benar-benar seperti membalikan telapak tangan bagi mereka. Tepat pada saat itu, sebuah pedang panjang yang memancarkan cahaya hitam misterius tiba-tiba muncul dari belakang Lingga Maheswara dan meluncur ke depan dengan kecepatan yang mengejutkan. Kecepatannya sangat cepat. Pedang ini adalah pedang yang diberikan oleh guru besar. Namun hanya dalam sekejap, pedang hitam itu telah menembus tenggorokan 8 pejuang kuat dari keluarga Dermawan, kemudian kembali dan mengambang di atas bahunya. Pada detik berikutnya, 8 orang kuat dari keluarga Dermawan membelalakan mata mereka, penuh dengan kengerian dan ketidakpercayaan. Mereka dengan susah payah menutupi tenggorokan mereka. Di sana, ada lubang kecil penuh darah. Mereka ingin menutupi luka, ingin menghentikan aliran darah yang terus-menerus keluar, namun mereka sama sekali tidak dapat melakukannya. Bang, hanya dalam 2 atau 3 tarikan nafas, 8 orang yang kuat telah jatuh dan mati. Tidak mungkin. Dengan 1 pedang saja dia berhasil membunuh 8 orang kuat dari 9 tingkat spiritual. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti ini? Adegan ini membuat wajah Ratna Dermawan berubah sepenuhnya, penuh dengan ketidakpercayaan. Setelah 3 tahun, Lingga Maheswara tidak hanya masih hidup, tapi bahkan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Dan lebih lagi, dia ternyata adalah seorang praktisi pedang. Pemeliharaan pedang, aliran paling kuat dalam semua sistem kultivasi. Tetapi pada saat yang sama, tingkat kesulitan kultivasi juga paling ketat. Dari semua orang yang ada di Kingsfall, hanya ada 1 digit pemeliharaan pedang, sedangkan di Provinsi Nordu, hanya ada 1 pendekar pedang, yang dihormati oleh kantor gubernur sebagai tamu kehormatan, dengan status yang dihormati. Bahkan gubernur itu sendiri memberikan penghormatan lebih kepada dia. Hanya ini. Detik berikutnya, suara dingin Lingga Maheswara terdengar lagi. Dia berjalan perlahan menuju lawannya. Niat membunuh yang kuat dan tekanan membuat wajah Ratna Dermawan tampak sangat buruk. Aku sudah susah payah mencapai titik ini. Kamu pikir bisa merusak segalanya? Jangan mimpi, wajahnya dingin. Wajah cantiknya menjadi seram. Dia berteriak dengan marah. Lingga Maheswara, seharusnya kamu mati 3 tahun lalu. Kenapa kamu bisa hidup kembali? 3 tahun lalu, aku seharusnya membunuhmu. Hari ini, akan kulaksanakan tugas yang tertunda itu. Dalam teriakan penuh kemarahan, dia membalikkan telapak tangannya, dan 3 butir mutiara spiritual yang berkilauan dengan cahaya petir muncul di tangannya. Itu adalah manik guntur nirwana, alat rohani berjenjang rendah yang sekali pakai. Kekuatannya setara dengan serangan penuh dari seorang praktisi kuat di kelas Priel. Dung, dung, dung. Di bawah dorongannya, 3 butir mutiara petir meledak bersamaan, membuat kilat berkecamuk dan asap mengepul dalam sekejap. Badai energi mengerikan melanda, dan dalam sekejap menenggelamkan Lingga Maheswara. Dia pasti mati. Wajah Ratna Dermawan menunjukkan senyum dingin yang penuh kepuasan. Namun pada detik berikutnya, senyum di wajahnya membeku, matanya penuh dengan rasa tak percaya. Di hadapannya, asap perlahan-lahan menghilang, sedangkan tubuh Lingga Maheswara sama sekali tidak terluka. Bahkan pakaiannya masih rapi. Tidak ada setitik debu yang menempel. Seolah-olah ledakan yang baru saja terjadi sama sekali hanya ilusi. Tidak mungkin. Ratna Dermawan langsung panik. Wajahnya penuh ketakutan. Dia tidak bisa menahan diri untuk terus mundur. Tubuhnya bergetar. Bagaimana mungkin? Kamu tidak terluka sedikit pun. Kamu bukan manusia. Kamu adalah iblis. Baca cerita selengkapnya di aplikasi Mas Novel.